Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
Sekalipun kau meninggalkanku, Engkau Tuhan yang pelihara hidupku. Kau sediakan yang ku perlu, kau nyatakan janjimu. Kasih setiamu sempurna bagiku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Mujizat selalu nyata bagiku. Sekalipun kau meninggalkanku, Engkau Tuhan yang pelihara hidupku. Selamat Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu sore di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati. Kasih setiamu sempurna bagiku. Tunjukkan kasih setiamu. Sungguh mengasihi Kau sediakan Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
setia. Oh. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 November 2021, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, jemaat, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang berkebaktian di sore ini
Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT, kelahiran HUT, pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Berita keuangan. Penerimaan ibadah Minggu 14 November 2021 adalah sebagai berikut. Ibadah pukul 9 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp15.864.500. Syukur sebesar Rp4.080.000. Persepuluhan sebesar Rp4.555.000. Dan sarana fisik sebesar Rp906.000. Ibadah pukul 6 waktu Indonesia Timur, kolekta sebesar Rp6.961.400. Syukur sebesar Rp270.000. Persepuluhan sebesar Rp2.680.000 dan sarana fisik sebesar Rp620.000. Pelayanan kebaktian saat ini pukul 18.00 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Bapak Pendeta Siors Rikumahwa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sion dan Majelis Jemaat GPM Betabara. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudara Willy Lawalata dan Michael Pelupesi. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 November 2021. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutu Malesi STH Ketua. Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon janganlah tinggalkan kami. Ketika dunia kami terancam, kasihanilah dan tolonglah kami, demi kasih-Mu yang besar. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca kitab dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Beginilah firman Tuhan, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, kita semua telah masuk usbu baru di minggu ketiga bulan November. Nah itu berarti sing lama lagi kita ada di bulan Desember. Pada minggu ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan dengan berlandaskan pada tema mingguan, kesetaraan semua ciptaan di hadapan Allah. Tema mingguan ketiga yang juga menjadi bagian dari penguatan untuk menjawab pergumulan kita di bulan November dengan tema bulanan merawat spiritualitas oikumenis. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetaraan itu berasal dari kata setara. Dan beta yakin Bapak Ibu pasti mengetahui hal itu. Artinya setara itu sejajar sama tinggi. Kalau yang dimaksudkan dengan setara, itu artinya semua ciptaan di hadapan Tuhan itu sejajar, sama tinggi. Manusia, laki-laki, perempuan, sama di hadapan Tuhan, diciptakan Tuhan setara. Yang kaya dan yang miskin, tua dan muda, sama-sama diciptakan Tuhan Allah. Begitu juga dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Karena semua sama-sama adalah ciptaan Allah. Yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Dan itu juga berarti bahwa yang satu tidak lebih rendah dari yang lain. Tuhan menciptakan semuanya dengan amat baik, sungguh amat baik. Kita bisa baca dalam kisah penciptaan. Dan dalam ciptaan Tuhan itu, Tuhan mencerminkan tentang keagungannya, kuasanya yang begitu hebat dan besar. Dan Ia memberikan kepada kita tanggung jawab juga untuk merawat dan mengharmonisasikan kehidupan kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Semua yang diciptakan itu sesuai dengan fungsinya. Cakrawala menjadi pembatas, benda-benda penerang di langit menjadi penentu waktu siang dan malam. Tanah mengeluarkan tumbuhan. Laut menjadi tempat hidupnya ikan dan biota laut lainnya. Manusia sebagai pengelola dan pemelihara alam sesuai tugas yang diberikan Tuhan Allah. Semua ciptaan itu saling berhubungan, terinterkoneksi satu dengan yang lain. Tetapi juga saling mempengaruhi
untuk apa? Untuk memberi kehidupan. Namun Bapak Ibu jemaat, faktanya pasti juga Bapak Ibu dapat merasakannya. Ada yang membaca lewat medsos atau juga dapat menyaksikannya lewat siaran-siaran televisi, bahwa manusia terlampau menganggap dirinya tinggi sekali dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Manusia sangat antroposentris, melihat diri dalam keagungannya sebagai subjek yang dapat menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Sampai manusia bisa begitu egois, ya, menguasai dan mengeksploitasi ciptaan yang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Manusia justru juga bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu, melalui kesempatan kebaktian saat ini, kita diingatkan untuk melihat tentang tanggung jawab kita terhadap semua ciptaan. Sehingga apa yang kita lakukan bukan untuk memberikan ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam satu kehidupan bersama di rumah yang satu ini. Tetapi kehadiran kita, terutama bagi kita yang mengalami Tuhan, merasakan kepenuhan kasih karunia Tuhan, juga melalui ciptaan Tuhan yang lain bagi kita, maka kita akan memahami bahwa kita bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan alam ini. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, Mazmur 147 merupakan sebuah ungkapan pengakuan iman pemazmur bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan penyelamat langit dan bumi serta segala isinya. Mazmur ini dimulai dengan suatu pernyataan sekaligus ajakan untuk setiap orang dapat melihat tugas tanggung jawabnya, sebab ia harus merasakan kasih dan anugerah Allah dalam dirinya. Pernyataan ini sekaligus merupakan ungkapan puji-pujian. Dan kalau kita perhatikan dalam perikop Mazmur 147 itu, terlihat ajakan tentang puji-pujian itu ada pada ayat 7, ayat 12, ya, juga ayatnya yang pertama. Itu artinya bahwa puji-pujian itu harus dilakukan terus-menerus berulang-ulang kali. Puji-pujian itu mengungkapkan rasa syukur dan hormat kepada Allah. Puji-pujian dilakukan bukan sekedar untuk memberikan kepada Tuhan satu pernyataan diri saja, tidak sekedar itu. Tetapi puji-pujian itu merupakan bagian dari sebuah penghormatan ciptaan Allah secara totalitas. Pengakuan bahwa dirinya juga adalah ciptaan Allah yang termulia, yang harus memberikan seluruh kehidupannya untuk kemuliaan Allah. Dan bukan sebaliknya untuk mempermalukan Allah. Alasan pemazmur memuji Allah, sebab Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara, Allah adalah penyelamat seluruh ciptaannya. Di sini nampak bagi pemazmur secara pribadi, juga bagi Bapak Ibu dan Beta, bahwa Tuhan Allah bukan
selesai menciptakan bumi dan segala isinya, lalu membiarkan atau menelantarkannya begitu saja. Melainkan Tuhan terus berkarya dari waktu ke waktu. Ada kontinuitas. Ia melihat segala sesuatu itu baik, bahkan sangat baik. Tuhan tidak seperti pembuat arloji yang setelah arlojinya itu selesai dibuat, dibiarkan begitu saja jarum jamnya berjalan sendiri tanpa kontrol. Allah tidak demikian, Bapak Ibu Jemaat. Setelah langit dan bumi serta segala isinya diciptakan Allah, Allah terus mengontrol, memelihara semua yang diciptakannya. Bahkan manusia, dalam hal ini bangsa Israel, yang telah berbuat jahat sekalipun, jatuh ke dalam dosa, Allah memulihkan kembali. Mereka yang telah menderita dibuang, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah mengumpulkan mereka yang tercerai-berai, menghibur serta membalut luka-luka mereka. Kita dapat melihat pada ayatnya yang ketiga. Ini bukan berarti Bapak Ibu Jemaat Allah kompromistik dengan dosa. Artinya karena Israel telah jatuh dan Allah telah memulihkan mereka, lalu kemudian mereka kembali jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Tetapi Allah hendak memberikan kesempatan kepada mereka di dalam kasih-Nya yang sempurna itu, supaya mereka dapat kembali hidup dalam kebenaran, menjalankan lagi tugas merawat, menghidupi persekutuan mereka satu dengan yang lain, tapi juga persekutuan mereka dengan seluruh ciptaan Allah. Allah melakukan semua ini agar semua ciptaannya tetap ada dalam keadaan baik, dan kebaikan-kebaikan Allah itu dapat dinikmati secara terus-menerus atau dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dan dapat dinikmati bukan hanya oleh kalangan-kalangan tertentu seperti yang dialami Israel. Misalnya dinikmati hanya pada kalangan-kalangan istana, kalangan-kalangan kerajaan, tuan-tuan tanah. Tidak. Harus juga dinikmati oleh semua umat. Mereka yang ada di pinggiran-pinggiran Yerusalem juga harus turut merasakan kepenuhan kasih karunia Allah lewat tangan-tangan kekuasaan yang terulur itu. Mereka yang adalah rakyat biasa, mereka yang tua, mereka yang muda, mereka yang kuat, mereka yang lemah, mereka yang sehat, mereka yang sakit, mereka yang adalah penguasa, mereka adalah rakyat biasa. Semua mereka dapat merasakan kepenuhan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, ciptaan Allah yang lain seperti gunung, tanaman, binatang, termasuk binatang yang dianggap jahat seperti burung gagak dalam teks ini, tetap juga dikasihi oleh Allah. Anak burung gagak yang merupakan makhluk yang lemah, ini kata-kata simbolik yang menggambarkan tentang yang kuat, yang jahat, yang lemah, yang tak kuat. Semuanya diciptakan Allah. Dan juga yang menggambarkan tentang kasih Allah yang besar, supaya semua yang diciptakannya itu tidak musnah. Ayat 8, Pemazmur menggambarkan tentang bagaimana Allah memelihara semua ciptaannya, menunjukkan pemeliharaan Allah yang berlaku untuk semua ciptaan Tuhan, yang dekat maupun yang jauh, yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Dengan mata, semua dapat merasakan kepenuhan kasih karunia Allah. Juga pemeliharaan Tuhan Allah itu nampak melalui pemberian hujan. Jadi kalau kita membaca teks itu, akan terlihat secara beruntun bahwa pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh nyata.
Ia memberikan hujan, Ia menyuburkan tumbuhan tanah, menghidupkan manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ya Bapak Ibu, mungkin yang punya pengalaman pergi ke Israel akan sangat merasakan bahwa di antara bulan Oktober atau bulan April sampai bulan Oktober itu panasnya luar biasa, dan teks ini punya keterkaitan konteks dengan Israel. Panas yang luar biasa itu tidak ada awan, tidak ada hujan sama sekali, kekeringan. Dan Allah menyatakan kasih Allah dengan memberikan awan, memberi hujan supaya ada kehidupan. Jika bumi masih terus berputar mengelilingi matahari, bukan memang karena harus demikian, tetapi karena Allah yang mengendalikan atau Allah yang mengontrol, karena Dialah penciptanya. Semua ini membuktikan bahwa Allah sangat-sangat mengasihi bumi dan semua ciptaan yang ada di bumi. Di mata Allah, semuanya setara. Sama-sama dikasihi, sama-sama dipelihara, dan sama-sama diselamatkan. Aspek yang kedua, Bapak Ibu Jemaat, bahwa di dalam menjaga merawat ciptaan Allah yang berkelanjutan itu, Allah tidak bekerja sendiri. Tanggung jawab mengelola, memelihara, dan merawat bukan hanya dikerjakan oleh Allah, tetapi Allah mempercayakan Bapak Ibu dan Beta. Allah mempercayakan manusia yang adalah gambar Allah, rupa Allah, yang adalah imago Dei, untuk menjadi mitra Allah. Dan ini menunjukkan bahwa di satu sisi manusia memiliki hubungan erat dengan Allah, tetapi di sisi yang lain manusia yang diciptakan Allah dari tanah memiliki kelemahan. Ya. Unsur tanah itu unsur yang ada pada alam. Jadi kalau Allah membentuk manusia dari tanah, sesungguhnya Allah mengambil unsur dari tanah, dari alam untuk membentuk manusia. Dan karena itu manusia juga akan kembali kepada tanah. Sebab itu tidak ada alasan yang dapat membenarkan manusia untuk menguasai sesamanya. Juga untuk menguasai ciptaan alam yang lainnya dengan sesuka hati. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menghormati dan menghargai ciptaan Allah yang lain. Karena Allah sangat tidak senang melihat manusia yang tidak menghargai Allah dan ciptaannya. Manusia-manusia yang seperti itu sangat sombong dan terlalu membanggakan diri dengan kebenaran-kebenaran yang subjektif. Sikap demikian adalah sikap yang merendahkan dan meremehkan Allah. Sikap yang demikian adalah sikap yang sangat ditentang oleh Allah. Sebaliknya manusia yang takut kepada Allah dan melakukan kehendaknya akan diberkati oleh Allah. Ayatnya yang ke-22. Kalau kita baca satu perikop itu Bapak Ibu. Nah, apa pentingnya bagi kita yang datang dalam kebaktian di sore ini? Atau bagi kita manusia yang masih dianugerahkan kesempatan hidup di era ini? Firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita di minggu sore ini untuk kembali mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah bersama dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Bahwa semua ciptaan Allah setara di hadapan Allah. Karena Allah yang menjadikan kita manusia bersama dengan semua ciptaannya yang lain. Sebab itu, sebagaimana Allah menghargai dan mengasihi dan melakukan tindakan-tindakan baik, termasuk tindakan-tindakan yang memulihkan kita dari dosa, maka sudah sepatutnya kita juga dapat memulihkan sesama kita. Kita dapat menghargai saudara-saudara kita. Kadang kecenderungan kita adalah hanya menghormati dan menghargai yang dekat dengan kita, keluarga kita, atau yang seagama dengan kita,
atau yang sesuku dengan kita. Dan kecenderungan-kecenderungan itu ada pada kita semua, Bapak Ibu. Apa yang ditekankan dalam khotbah saat ini melalui firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita dan mengembalikan kesadaran kita bahwa semua kita diciptakan dengan sangat baik. Karena itu dalam puji-pujian kita kepada Allah atas kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Allah. Kesadaran itu terwujud dalam relasi kita satu dengan yang lain, tapi juga dalam relasi kita dengan seluruh ciptaan Allah yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, memang kecenderungan kita untuk membeda-bedakan satu dari yang lain itu sesuatu yang tidak benar dan yang ditentang oleh Allah. Mungkin itu karena kita merasa terlalu kuat, terlalu hebat, atau juga karena kita punya kecenderungan untuk mencari popularitas, ya, atau pengakuan dari lingkungan kita, sehingga kadang kita lupa akan eksistensi kita sebagai yang diciptakan Allah, dan juga bertanggung jawab sebagai mitra Allah untuk merawat relasi kita dengan sesama kita dan dengan alam. Firman ini juga membuat kita sadar bahwa keberlanjutan hidup semua makhluk ciptaan Tuhan dan alam semesta ini sesungguhnya merupakan grand skenario Allah untuk memberikan keselamatan bagi kita sekalian, bagi dunia ini, bukan hanya kepada manusia. Dan kita yang adalah ciptaan Tuhan yang terbatas dan yang fana, karena kita diberi hidup dengan batasan waktu. Life is short, waktu yang singkat. Kalau hitung dalam kalkulasi ya 1 sampai 10, maka kita bisa menghitungnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 70, 80 tahun. Kita diberi waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu. Hidup kita dibatasi oleh waktu, dan karena itu sehebat apapun kita sebagai manusia di dunia, baik yang kaya dan yang berkuasa, terkenal, sukses, dan sebagainya, pada saatnya kita akan mengingat bahwa kita hanyalah manusia yang fana dan terbatas. Karena itu waktu hidup manusia yang singkat ini semestinya diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, sehingga kehadiran kita di mana saja itu dirasakan, Bapak Ibu jemaat. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang suci hanya pada ruang dan waktu kebaktian. Lalu kemudian ketika kita ada di ruang-ruang publik, di kantor, di sekolah, atau di mana kita berada, kemudian kita tidak mengaplikasikan kekudusan yang kita terima dalam kebaktian ini. Sebab semua ruang-ruang kehidupan kita itu adalah ruang-ruang sakramentum Allah, di mana kehadiran kita itu mencerminkan kehadiran Allah. Dan melalui hidup kita, Allah dipermuliakan oleh banyak orang. Kita punya kecenderungan adalah sebagai manusia kita mengakui keterbatasan kita untuk membenarkan cara kita mempermalukan Allah. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali sadar bahwa kita ini sesungguhnya ciptaan Allah yang termulia. Dan lewat semua karunia dan potensi yang Allah anugerahkan, kita bertanggung jawab memulihkan relasi-relasi kita yang telah retak. Mungkin ada yang telah menyakiti kita, menghina kita, menyinggung kita. Kita punya tugas untuk menguatkan diri kita di dalam tuntunan kuasa roh, sehingga kita mampu memaafkan dan menghadirkan kasih. Itu mahal, sangat susah. Tapi sebagaimana kita telah dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka kita juga ditugaskan untuk dapat memulihkan orang lain. Dan supaya hidup ini menjadi indah, menjadi harmonis,
Dan semoga hidup kita ke depan selalu memberikan perubahan dan manfaat yang baik. Baik bagi keluarga, bagi masyarakat jemaat, tapi juga bagi ciptaan-ciptaan yang lainnya di alam semesta ciptaan Tuhan ini. Sehingga pada rumah yang satu, terciptalah satu keutuhan yang hidup dengan segala baik karena kasih karunia Allah. Semoga di usbu ini kita dapat melakukannya Bapak Ibu Jemaat. Sulit apapun yang dapat kita lakukan, kita minta kekuatan roh. Supaya Allah memampukan kita untuk menghadirkan tanda-tanda shalom Allah. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat, disilahkan duduk kembali. Kita akan dengarkan tembang kesaksian dari Willy Lawalata. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Kiranya lagu pujian yang kita bawakan dapat memberkati. Ku
karya, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terukir, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau yang Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya yang telah terukir, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyentuh, kan ku puja dan ku sembah Engkau yang Bapakku. Sampai namamu ditinggikan setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau yang Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku.
jemaat, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan seterusnya, Yang Maha Kasih. Oleh kasih
Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah pemberian kami ini sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan-Mu di hidup ini. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, supaya bisa membantu untuk melebarluaskan karya keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini demi kemuliaan nama-Mu. Ampunilah segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan persembahan dan doa kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kesempatan diberikan kepada Bung Michael Pelupesi untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujiannya. Siapapun
Bapak, anak-anak, jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Dan pada bagian doksologinya itu akan kita nyanyikan. Mari kita satukan hati, pikiran dalam persekutuan kebaktian saat ini dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami datang dengan kekuatan puji-pujian kami, doa dan penyembahan kami, karena kami sungguh-sungguh bersyukur atas pemeliharaanmu bagi kami, dan dalam kesadaran bahwa Engkau telah menciptakan kami dan seisi bumi ini, supaya kami pun dapat bertanggung jawab dengan mandat yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk menjaga, merawat, memelihara, dan memulihkan relasi kami seorang dengan yang lain, tetapi juga memulihkan dan merawat relasi kami dengan seluruh ciptaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan dan kesempatan berkarya di usbu kemarin sampai sore ini. Engkau telah memberikan juga kepada kami kesempatan untuk mengalami pertambahan usia baik kelahiran maupun usia perkawinan. Engkau telah berikan kesempatan bagi kami untuk ada di bangku-bangku pendidikan, walaupun di masa COVID ini pola pendidikan masih virtual. Semua kegiatan, aktivitas yang dapat dilakukan, kami bersyukur untuk semuanya. Atas jawaban-jawaban doa dari setiap pergumulan kami, tetapi juga untuk kekuatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sabar menanti setiap jawaban doa yang belum terjawab. Kami datang sebagai persekutuan yang berbuat bakti bagi-Mu. Kami merasakan dan mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk apapun yang telah kami terima, yang kami jalani, termasuk persoalan-persoalan, tantangan-tantangan penderitaan, bahkan duka cita yang kami alami. Kami tetap bermohon kiranya Roh-Mu akan menguatkan kami dalam menyelami maksud-Mu untuk setiap kenyataan hidup ini Bapa. Kami datang dalam pujian, hormat, dan sembah, merangkul semua orang yang terbawa dalam pergumulan kami saat ini, yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, para janda duda, anak-anak yatim piatu, yang ada dalam proses hukum yang dipenjara, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak yang kurang beruntung, kaum disabilitas, semua yang menderita. Kami menyadari sungguh bahwa Tuhan Yesus sangat berpihak pada mereka. Dan itu berarti bahwa kami pun harus dapat menjadi bagian dari derita dan pergumulan mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara dengan seluruh pergumulan yang sementara kami alami. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, di pusat maupun di daerah. Berkatilah mereka untuk tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi mereka. Khusus bagi pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon dengan seluruh jajarannya. Tuhan berkati, berilah pikiran yang bijaksana dan hati yang menghamba, supaya mereka dapat melaksanakan tugas melayani masyarakat, menghadirkan kesejahteraan, sehingga melalui kepemimpinan mereka ada pembaruan, ada perubahan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa bagi semua masyarakat yang sementara bergumul dengan ketidakadilan, perampasan-perampasan hak-hak ulayat,
Tuhan, pergumulan mereka tidak ringan. Kami ada menjadi bagian dalam seluruh pergumulan mereka, terutama bagi mereka yang ada di Aru, di Marvenven. Kami yakin sungguh Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendiri. Juga semua kami yang bergumul di kota Ambon dengan hak-hak dan upaya untuk menegakkan keadilan. Tuhan, tolong kami bahwa kuasa-Mu akan senantiasa melingkupi kami, menggerakkan hati setiap orang yang bertanggung jawab, supaya ada kemaslahatan, ada keadilan, ada keseimbangan hidup di bumi yang satu ini Tuhan. Kami percaya jika Tuhan mau tidak ada yang mustahil. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dengan seluruh pergumulan bersama membangun kesadaran pluralitas atau kemajemukan dan upaya-upaya untuk memperjuangkan hak-hak bersama. Kami berdoa, Tuhan memberkati semua para pemimpin, Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Protestan Maluku. Tuhan berkati kami dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pelaksanaan MPP dan MPL boleh selesai. Bahkan secara khusus dengan klasis kota Ambon kami bersyukur, sebab 3 hari bergumul untuk peningkatan kapasitas pelayan, sehingga para pelayan diberi kekuatan untuk dapat melayani umat Tuhan di klasis kota Ambon ini. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan, supaya mereka tetap menjadi hamba yang mau menderita, hamba yang mau melayani, hamba yang mau berbagi. Semua jemaat yang ada di dalam wilayah pelayanan klasis kota, semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, perangkat-perangkat pelayan di unit-unit, di wadah-wadah, di sektor-sektor, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam tanggung jawab pelayanan ibadah di Gereja Maranatha ini ya Bapak. Perangkat pelayan yang melayani saat ini Tuhan berkati. Pelayan musik, tim media, kolektan, tuagama, semua yang melayani diberkatilah kiranya. Sehingga kami pun akan selalu diingatkan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Semua kami yang ada dalam kebaktian saat ini Tuhan, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak kekasih, semua kami dalam pergumulan-pergumulan kami percaya bahwa kami datang dengan segala rasa syukur, tetapi juga harapan. Doa-doa ini kami naikkan dalam keyakinan iman kami. Tuhan dengar setiap harapan kami untuk setiap rencana rancangan yang akan kami hadapi di minggu baru. Tuhan, jangan tinggalkan kami sendiri. Ajarkan kami untuk menghormati kesempatan hidup anugerah-Mu ini Bapa. Kami terbatas, kami manusia yang lemah, kadang kami rapuh, kadang kami tidak menghormati dan mengampuni diri sendiri, tapi juga kadang kami menghakimi sesama kami. Seluruh kehidupan kami terbuka di hadapan mata Bapa. Kami harus datang dengan kesadaran untuk mengaku bahwa kami berdosa. Baik dengan kata-kata kami, dengan pikiran-pikiran kami, dengan perasaan kami, tapi juga dengan tindakan kami. Apa yang telah kami lakukan menyakiti dan mendukacitakan hati sesama kami, menghakimi sesama kami, melecehkan sesama kami, kami hidup dalam iri dan dengki. Tuhan, ampunilah kiranya. Tidak ada yang tersembunyi pada mata-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Sebab kami menyadari sungguh bahwa tanpa pengampunan-Mu, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk meraih berkat-berkat-Mu ke depan. Tuhan, ampuni kami, tebus dan baharuilah kami. Layakanlah kami untuk berkomitmen di dalam kasih-Mu dan siap menjalani kehidupan di usbu yang baru.
dan siap untuk melangkah meraih berkat-berkat-Mu yang masih Engkau siapkan bagi kami. Tuhan, tuntun langkah kami, atur jalan-jalan hidup kami di usbu yang baru ini. Pegang tangan kami kalau kami jatuh, dan arahkanlah tiap langkah kami kalau kami menyimpang dari jalan-Mu. Tegur kami sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami tidak binasa, tetapi di dalam rangkulan kasih-Mu, kami akan senantiasa terpelihara dan hidup untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, memasuki usbu yang baru, yang masih menjadi rahasia bagi kami ini. Sebab setiap waktu yang ada di depan kami, ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dengan tidak bimbang dan dengan tidak ragu-ragu, hamba yang berdoa mewakili semua umat Tuhan yang bergumul saat ini, mempertetapkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tatanan kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dengarlah doa kami Bapa. Jawablah seturut kehendak dan cinta kasih-Mu bagi kami. Bukan karena kami layak, tapi karena Tuhan masih melayakkan kami hidup. Masih melayakkan kami mengalami kasih setia-Mu. Masih melayakkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami yang kami naikkan bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pengutusan dan janji penyertaan Allah. Kita melakukan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat nomor 387. Kau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus di menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.